Setiap ada bentukan kata yang pakai pean, ya, pakai pean, penanda proses, kamu nggak perlu menambahkan kata proses. Misalnya, ketika kamu bikin laporan dan tahapnya tuh misalnya tahap kedua adalah pengumpulan data. Misalnya ya, tahap kedua adalah pengumpulan data gitu. Nah, kamu nggak usah bilang tahap kedua adalah proses pengumpulan data, nggak usah, karena pean di situ menggambarkan proses. Jadi kalau kamu masih pakai proses lagi, itu namanya mubazir ya, itu berlebihan. Kemudian eh setelah pemukiman prosesnya, nah baru dibentuklah peran ya. Jadi permukiman tempatnya atau kumpulan orang, kumpulan tempat orang tinggal gitu ya. Ini juga kata mukim bisa pakai ya, bermukim dan nyambung ke sini sebenarnya. Kumpulan tempat orang bermukim adalah permukiman gitu. Ya, nyambung-nyambung. Kita lanjut. eh Menghentikan, memberhentikan tadi banyak sekali yang betul ya. Dari kata henti sama itu juga henti, menghentikan, penghentian gitu ya. Henti, berhenti, memberhentikan gitu. Untuk kata menghentikan itu kaitannya dengan kendaraan, proyek. Kalau memberhentikan kaitannya dengan pekerjaan atau kepegawaian gitu ya. Dia sangat eh kontekstual, ya, sama kaitannya tuh sama pekerjaan. Kemudian ini pewaris, ahli waris. Pewaris itu maknanya adalah orang yang mewariskan sesuatu, bukan orang yang menerima warisan, ya. Pewaris itu orang yang mewariskan. Teorinya bisa kamu dapatkan di halaman 24 ya. Tentang waris ini ada waris, warisan, pewaris, mewarisi, mewariskan, ahli waris, tuh banyak. Yang muncul di perlatihan saya sekarang hari ini adalah pewaris dan ahli waris. Kalau ahli waris, orang yang mendapat warisan ya, orang yang menerima pusaka atau mendapat warisan. Pewaris, orang yang memberi warisan, gitu. Nah, sisanya ya, warisan dan seterusnya, kalian bisa pelajari di buku halaman 24. Bisa jadi yang keluar di UTS bukan yang ini, tapi yang lain. Istilah yang lain, mewarisi, mewariskan gitu. Oleh sebab itu silakan dibaca halaman 24 ya. Kemudian pemberhentian dan perhentian ini nyambung dari yang tadi ya. Tadi kan ada menghentikan, memberhentikan. Nah, prosesnya saya saya tulis aja deh biar nggak bingung. Henti, menghentikan, penghentian, perhentian ya. Henti, berhenti, memberhentikan, pemberhentian. Nah, kayak gini bentukannya ya.
Nah, beda ternyata hasilnya. Henti, menghentikan, penghentian, perhentian. Penghentian adalah prosesnya, perhentian adalah tempatnya. Yang ini, halte. Henti, berhenti, memberhentikan itu verbanya, kata kerjanya. Pemberhentian, prosesnya, proses memberhentikan. Ya, jadi stasiun, bandara, dan lainnya itu bukan tempat pemberhentian, tapi perhentian, tempat tempat penghentian gitu ya. Seperti itu. Jadi kita perlu mengingat bahwa pemberhentian adalah proses memberhentikan, berarti eh, hanya berhubungan dengan pekerjaan gitu. Jangan dikaitkan dengan kendaraan. Itu ya. Kemudian kita hapus dulu deh. Kemudian, nah, pecinta dan pencinta ini juga sama. Pecinta itu berkaitan dengan bercinta ya, orang yang bercinta. Kalau pencinta, orang yang sangat suka terhadap sesuatu gitu. Jadi lebih tepat kalau kamu pakai pencinta alam ya. Yang berderma tadi lebih banyak sih yang betul ya, tapi saya ulang lagi, apabila ada di sini ber ter bertemu dengan kata yang suku pertamanya berbunyi er ya, der kan gitu ya. Cermin itu harus dihilangkan ernya setelah mereka bertemu. Maksudnya apabila ber dan ter bertemu dengan kata yang suku pertamanya berbunyi er, dia akan berubah menjadi be dan te. Gitu ya. Jadi di sini berderma yang betul. Kemudian mengecat sudah banyak yang betul, tidak akan saya bahas. Nah, kata pemimpin dan pimpinan ini dari sisi pembentukan kata ya, kita bisa membuat pohon katanya pimpin, memimpin, pemimpinan, pemimpin. Nah, kok pimping sih? Pimpin artinya pimpin eh dia mengetuai sesuatu berarti ya. Pimpin ketika pakai dia jadi kata kerja ya, memimpin kata kerja aktif. Pasti harus ada memimpin apa gitu ya. Kemudian dibentuk lagi jadi ditambah pean, pemimpinan, prosesnya. Orang yang melakukannya adalah pemimpin dan hasilnya adalah pimpinan. Ya, apapun kalau ditambahkan ya dia jadi hasil. Kayak makan, makanan, tulis, tulisan gitu. Ya. Nah, yang betul dari sisi pembentukan adalah pemimpin. Orang yang memimpin gitu ya. Kemunculan kata pimpinan sebagai representasi dari pemimpin itu akibat budaya di kalangan anggota DPR. Pada dasarnya, dari sisi pembentukan kata, pimpinan artinya hasil memimpin. Misalnya, hmm,
Kabinet pimpinan Presiden Jokowi berhasil menanggulangi krisis pada era COVID-19, misalnya gitu ya. Jadi hasil memimpinnya Pak Jokowi itu berhasil gitu. Ya, gitu. Tapi kalau dilihat di kamus, kata pimpinan itu juga maknanya orang yang memimpin. Hanya saja bukan hasil pembentukan. Ya, dia tuh tidak benar berdasarkan hasil pembentukan, tapi berdasarkan kebiasaan orang yang sidang di DPR menyebut, eh Bapak pimpinan yang terhormat, saya mau berpendapat. Nah, kebiasaan itu yang akhirnya kata pimpinan mengacu pada orang yang memimpin itu, kata itu dibenarkan, bukan benar, dibenarkan oleh masyarakat umum gitu. Dalam konteks bahasa Indonesia sekarang yang kita pelajari nih di mata kuliah bahasa Indonesia ini, tentu saja yang benar dari sisi pembentukannya ya, karena soalnya di sini kan pilihlah bentukan kata yang benar, bukan bentukan kata yang dibenarkan gitu. Ya, jadi lebih baik dalam karya ilmiah kalau nemu kata ini dan kamu misalnya berkaitan dengan pemimpin, ya udah pakainya kata pemimpin, jangan jadi kata pimpinan ya, gitu. Kemudian eh, pengrajin dan perajin ini. Pengrajin sebetulnya dia ini ya, eh, bentuk tidak baku dari kata perajin. Perajin ini ada banyak artinya. Kalau kamu rajin, karakternya rajin juga perajin itu namanya ya, orang yang rajin gitu. Tapi ketika kamu juga adalah seorang yang bekerja di bidang kria, ya seperti ini, kamu disebutnya perajin juga gitu. Jadi untuk tiga istilah ya, untuk tiga hal lah. Paling tidak ada dua yang sudah saya sebut. Orang yang rajin dan orang yang bekerja sebagai ahli kria gitu ya. Seperti itu. Sedangkan kata pengrajin itu nggak ada bentukannya. Dari sisi aturan nggak ada. Nggak ada tuh huruf R, pakai pe jadi peng tuh nggak ada. Jadi emang bentukannya salah. Ya, kayak rusak aja, nggak jadi pengerusakan, tapi perusakan gitu. Ya, kemudian kita masuk ke mahal ini. Ini saya lupa ini. Kalian tadi lebih banyak yang benar atau lebih banyak yang salah? Mei dan mekan itu ya, secara umum apabila ada satu kata ditambah mei ya, itu titik-titik pada gitu. Kalau menang berarti menang pada ya. Kayak ibu menggarami ikan gitu ya. Ibu menaburkan garam ya, memberi garam ke ikannya gitu, pada ikan gitu. Kayak gitu. Nah, mekan maknanya kalau ketemu mekan, maknanya adalah membuat jadi menang gitu. Kalau di sini nggak mungkin mahal ini membuat jadi menang perlombaan. Jadi yang menangnya perlombaan, nggak mungkin. Ya, bisa eh pakai mekan kalau ada subjek yang lain. Misalnya jurinya tuh Maya Estianti misalnya ya, atau juri aja lah. Juri memenangkan, membuat jadi menang kan, memenangkan itu mekan, membuat jadi menang.
Juri memenangkan Mahalini pada perlombaan bernyanyi tingkat nasional gitu ya. Lalu menugaskan, sama mirip seperti tadi. Menugaskan artinya tugas ditambah me dan kan itu maknanya adalah membuat jadi tugas ya. Kalau membuat jadi tugas biasanya mekan itu diikuti oleh tugasnya. Kalau menugasi mei diikuti oleh orang yang mendapatkan tugasnya. Ya, Presiden Prabowo menugasi menteri kan diikuti oleh yang dapat tugas ya. Jadi harusnya menteri apa menugasi itu. Memberi tugas kepada menteri untuk menanggulangi polemik program BPJS. Kalau memang kalian eh ingin gitu ya nanti di kalimat pribadi di makalah pakai menugaskan bisa. Tapi jadinya begini, penanggulangan polemik program BPJS, bukan. Presiden Presiden menugaskan penanggulangan polemik program BPJS kepada menteri gitu. Ya, jadi diikuti tugasnya dulu. Dan emang harus diubah ya katanya, bukan lagi menanggulangi, tugas menanggulangi enggak. Tugasnya jadi tugas penanggulangan gitu ya untuk yang ini. Jadi si tugasnya pindah ke depan setelah kata menugaskan ya. Lalu menduduki tadi udah betul mayoritas, cuman beberapa orang yang salah. Berpetualang dan bertualang. Ini kata petualang kan tadi ada tuh ya peninju, petinju, pemimpin tadi kan mostly atau mayoritas itu berarti orang yang melakukannya. Sama dengan kata petualang di sini. Jadi petualang itu yang melakukannya. Iya, nggak mungkin jadi diserangkaikan dengan orang. Ya, itu diserangkaikan dengan pekerjaan. Jadi harusnya bertualang. Siapa yang melakukan bertualang itu? Petualang, orang yang melakukannya. Ya, jadi petualang sedang bertualang gitu di Taman Hutan Raya. Mohon maaf ini salah ketik. Taman Hutan Raya ya, bukan Taman Hutan Rata. Astagfirullahaladzim, mohon maaf nih saya salah ketik nih. Bulan puasa, maafkan ya. Kalau Taman Hutan Rata, hutan kayaknya jarang jarang ada yang rata ya. Astagfirullah, mohon maaf salah ketik. Selanjutnya, berkeberatan dan keberatan ini memang pada umumnya adalah kata yang sering tertukar. Berkeberatan artinya tidak mau, keberatan artinya terlalu berat. Literally gitu maksudnya badannya gede. Atau memang kalau ada suatu benda ya emang berat gitu, terlalu berat. Ya, kalau berkeberatan berarti nggak mau. Jadi mohon maaf saya berkeberatan untuk mengikuti rapat redaksi pekan depan. Lalu acuh tadi banyak sekali yang sudah betul ya. Acuh itu artinya peduli. Kemudian memprakarsai ini aturan unsur konsonan berurutan ya, ada PR. Kayaknya ini yang akan saya bahas di teori ya nanti. Kemudian nanti ya kita bahas teori. Pekerjaannya adalah ini terjemah ya. T-nya tentu saja harus luluh. Ini salah kan harusnya luluh. Jadi menerjemahkan. Kemudian beasiswa LPDP bla 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 pengambilan 2N+1 ini karena
kata dasarnya itu syarat, ya. Dan syarat ini desis yang kuat, syarat gitu. Syarat. Nah, itu bunyi yang diwakili oleh dua huruf dalam bahasa Indonesia. Seperti kata musyawarah, masyarakat, syarat. Itu serapan dari bahasa Arab. Tidak bisa diluluhkan, ya, karena udah dari sananya gitu. Dan apa ya, penyerapannya memang dipertahankan bunyi ash yang kuat itu, ya. Dalam bahasa Arab ada yang dipertahankan seperti KH pada makhluk, halik, khawatir. Nah, ini masih dipertahankan KH ini, ya. Lalu yang tadi tuh SY, ya, itu dari bahasa Arab. Kemudian ada dari bahasa Jepang TS, ya. Pada kata TS, pada kata tsunami itu dipertahankan, bukan tsunami tapi tsunami, ya, TS. Kemudian dalam bahasa Indonesia tuh nggak ada yang DZ gitu, ya. Terus DL, kayak ada kan yang suka nulis Ramadan atau Ustaz DZ gitu, ya, Ustaz gitu. Nah, ini nggak ada, yang dua ini nggak ada, ya. Ramadan ya Ramadan, nggak pakai apa-apa. Terus Ustaz ya pakai Z aja gitu. Yang dipertahankan hanya KH dan SY, itu, ya. Kemudian yang terakhir, tepergok. Dari terpergok, karena suku pertamanya adalah per, ada er-nya, berarti harus hilang jadi be atau te kan tadi, ya. Jadi tepergok, bukan terpergok gitu. Oke, untuk pembahasan soal silahkan kalau ada yang mau bertanya, ya. Ada? Sudah aman? Ya, mungkin yang akan saya bahas sedikit berkaitan dengan konsonan berurutan tadi adalah ini. Saya share screen dulu yang kaitannya sama konsonan berurutan, ya. Ini konsonan berurutan semuanya, ya, stabil, ST-nya dipertahankan jadi menstabilkan, penstabilan gitu. Sketsa, mensketsa, pensketsaan, semuanya dipertahankan. TR, ya. SP, SP, SPKL, semuanya dipertahankan. Yang tidak dipertahankan hanya pada PR apabila dia bertemu dengan imbuhan pe, memprogram ini masih bertahan, pemrogram udah ada P-nya hilang, gitu, ya. Memproduksi hilang. Penyebabnya apa? Sesederhana pe ini berasal dari bibir, ya, sumber bunyinya pe, pe, ya kan, dari bibir pe. Terus ada M, pem, pem, terlalu sulit bacanya kalau jadinya
Pemproduksi gitu. Jadilah P-nya yang berikutnya hilang. Pemroduksi. Karena antara M dan P itu bunyinya berasal dari sumber yang sama. Begitu ya penyebabnya. Termasuk beberapa bentukan yang lain. Salah satu penyebabnya adalah sumber bunyi gitu ya. Misalnya terjemah, menerjemahkan ya, terjemah jadi menerjemahkan enggak menerjemahkan atau menerjemahkan enggak gitu karena selalu setiap konsonan yang ada di depan dia akan berubah bunyi yang bunyinya itu memang dekat sumber bunyinya dari huruf yang hilang gitu ya. Terjemah jadi menerjemahkan, terus eh, pekerja misalnya ya, pekerja jadi mempekerjakan, itu juga kan P dan M dekat ya, jadi mempekerjakan gitu. eh Apalagi ya? Oh, kalau pekerja salah, pekerja itu dia udah dapat imbuhan, mohon maaf, paket dapat imbuhan P ya. Mengerjakan, ya mengerjakan. Kak kan, Kak itu dari belakang ya, dari pangkal pangkal tenggorokan. Kak, Kak gitu. Jadi eh ketika dia berubah jadi meng, Kak dan eng itu mirip. Jadi mengerjakan. Dari kata kerja tambah me jadi mengerjakan gitu. Jadi apa namanya? Pembentukannya itu selalu berdasarkan sumber bunyinya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu tuh teorinya itu ada dalam fonologi, ilmu tentang bunyi ya gitu. Yang ini ilmu tentang bentuk, namanya morfologi gitu. Sebentar ya, saya balik lagi deh ke depan. Nah, ini. Jadi yang kita pelajari sekarang adalah penyelidikan terhadap proses pembentukan kata, perubahan kata, serta pengaruhnya pada makna, baik ketika berdiri sendiri maupun saat hadir dalam sebuah kalimat. Dia beda bentuk, beda makna gitu ya. Dan disebutnya morfologi, ilmu tentang bentuk. Jadi ilmu tentang bentuk tuh nggak cuma ada di biologi gitu, di bahasa juga ada. Dan dalam bahasa Indonesia ada dua jenis kata ya, yaitu bentuk bebas dan bentuk terikat. Bentuk bebas itu semua kata yang ada dalam kamus, udah ada artinya di kamus, berarti dia bentuk bebas. Lalu ada yang bentuk terikat, dia nggak bisa berdiri sendiri kecuali dia nggak akan ada maknanya kecuali dia menempel dengan kata yang lain. Dalam konteks yang sedang kita pelajari adalah imbuhan. Semua imbuhan itu nggak akan ada maknanya kalau dia nggak nempel ke kata-kata lain gitu ya, ke bentuk bebas. Begitu. Nah, bahasa Indonesia disebut bahasa aglutinatif, bahasa yang ditempel-tempel, maknanya berubah kalau kalau ada yang nempel gitu, ya. Dan bagian ini kalau tidak disederhanakan dengan hukum-hukum yang saya sebutkan tadi ya, yang saya contohkan juga gitu hukum-hukum, itu akan sangat apa rumit gitu ya. Kita lihat nih tadi kayaknya ini udah. Nah, hukum yang pertama itu kata SP luluh jika diserangkaikan dengan pe atau me
Ya, ini sudah sangat umum. Nah, kecuali ada satu kata, kata kaji, dia bisa mengkaji, bisa mengaji. Tapi memang mengaji ini mengalami penyempitan makna ya. Dia hanya untuk orang yang baca Quran aja. Kalau pakai kata mengaji gitu. Tapi untuk kata mengkaji, ini segala hal yang berkaitan dengan pencarian pengetahuan tentang sesuatu itu terkategori mengkaji. Jadi, mengkaji itu saintifik ya, mengaji itu spiritual, itu aja bedanya. Jadi, sesuai konteks nanti ketika kita menulisnya ya. Kemudian ada hukum yang kedua tadi yang sudah saya bahas ya. Konsonan berurutan tidak luluh kecuali pada PR. Lalu yang ketiga, berubah menjadi kata bel hanya ketika bertemu dengan satu kata ajar. Jadinya belajar. Sisanya umum bentukannya ya. Hanya satu fenomena yang terjadi dalam bahasa dan kita pun sudah sangat biasa menggunakan kata ini. Kemudian awalan ber dan ter bervariasi menjadi be dan te jika diserangkaikan dengan kata yang suku pertamanya berbunyi er. Yang ini ya, tuh bercermin jadi bercermin, berserta jadi beserta, beternak ya, asalnya berternak jadi beternak, bekerja ya, asalnya bekerja gitu. Karena memang lebih mudah saja diucapkan ya, eh muncullah hukum ini gitu. Kemudian ini yang pada kata percaya jadi terpercaya, pada kata perdaya jadi teperdaya. Ya. Oh iya ini satu agar clear ya. Tapi ber ini tidak lantas luluh ketika bertemu dengan kata cerita. Karena apa? Coba ada yang tahu nggak? Kenapa si ber ini nggak luluh ketika bertemu dengan kata cerita? Silakan ada yang mau komentar. Kalau bertemu dengan kata cermin, dia luluh. Tapi kalau kata cerita kok nggak luluh? Kenapa? Ada yang tahu? Karena suku pertama pada kata cerita adalah ce, ya, bukan cer, gitu. Jadi tidak luluh, tidak usah luluh. Yang kedua, menge dan penge ini semuanya tadi udah betul ya. Contohnya cat. Jadi apabila ada satu suku kata tiga huruf bertemu dengan me atau pe, maka yang akan muncul adalah menge dan penge gitu. Nah, ini pembentukan kata bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, mengulang ya, lalu memberi imbuhan juga bisa. Kemudian ini kata yang sering salah arti. Acuh adalah peduli, tak acuh, tidak peduli. Keberatan, berkeberatan tadi udah dibahas. Bergeming, tak bergeming ya. Silakan. Nah, ini menyontek. Yang benar adalah menyontek atau mencontek. Yang benar menyontek atau mencontek. Menyontek atau mencontek. Kata dasarnya adalah sontek ya. Jadi yang betul adalah menyontek. Oke, yang ini udah. Ya, mungkin itu materi berkaitan dengan bentukan kata. Saya mau membahas perlatihan ejaan ya. Kalian
ambil dulu buku ejaan, buku bahasa Indonesianya. Nah, ini halaman 16, silakan diambil dulu bukunya. Ada nggak bukunya? Sok silakan diambil dulu bukunya. Kita akan membahas, di akhir kita akan membahas ini, kata serapan ya. Bentar. Saya kasih waktu. eh maksudnya ini. Saya kasih waktu, silakan. Apa? Udah ada bukunya halaman 16? Yang sudah, udah ya. Tuh udah ada yang komen. Udah ada, Bu. Oke, kita bahas ya. Nomor satu, jadi ini saya clearkan dulu nih. Sebenarnya ini kotak-kotak ini si editornya, si layouternya tuh kayak lupa untuk menghilangkan kotak ini. Kan biasanya biar rapi, tulisannya itu dikotakin ya. Tapi si layouter lupa untuk menghilangkan kotak ini. Jadi sebenarnya soalnya itu ke samping gini nih. Nah, ke sini ya. Jadi kita akan mengecek. Ih, kenapa nggak bisa? Ih, kok nggak bisa sih? Kenapa ya? Oh, gara-gara pakai ini ya. Nah, salah. Oke, eh jadi kita perlu melihat yang betul itu metode, materai atau materai. Nomor satu. Apa coba silakan tulis di kolom chat. Metode, materai atau materai. Berarti jawabannya ada dua nih. Kira-kira apa? Materai. Metode ya, metode dan materai. Yang kedua, sentimental, sentimental, insidentil. Al. Iya, 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 iya. Al ya, sentimental dan insidental. Diagnosa, diagnosis, metamorfosa, metamorfosis, ya benar. Jadi diagnosis dan metamorfosis. Itu untuk term yang tentu saja dipakai di konteks emang maknanya ada di dalam kamus. Gitu. Nah, kalau tiba-tiba ada sebuah acara buatan kakak tingkat kamu misalnya ya. Kakak tingkat kamu teh bikin acaranya teh akronim. Ya, akronim acaranya tuh. Dia bikin akronim. Terus akronimnya itu adalah metamorfosa. Padahal kamu tuh ngerti ini gak ada kata metamorfosa di dunia ini gitu kan. Yang ada tuh metamorfosis. Kenapa sih ini si kakak tingkat bikin acara judulnya metamorfosa gitu kan. Terima aja ya, karena itu adalah akronim. Iya, misalnya akronim apa gitu, mahasiswa bapak gitu. Dan hasilnya adalah kata metamorfosa, bukan metamorfosis. Ya udah nggak apa-apa. Ya karena itu akronim sebuah acara, bukan istilah yang relate dengan istilah metamorfosis pada sebuah kamus gitu. Saya pernah soalnya ya, ada ini mungkin kamu juga bisa menemukannya di Instagram. Ada sebuah perusahaan konseling psikologi, perusahaan konseling psikologi, namanya itu adalah Sintesa.
Nama perusahaannya itu Sintesa. Sudah jelas-jelas nggak ada sintesa, adanya sintesis gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu mah nama perusahaan gitu kan. Terserah dia mau dinamain apa. Kita nggak bisa apa ya, nggak bisa intervensi kalau dalam konteks nama ya. Mungkin pekan lalu atau 2 pekan lalu kita juga pernah membahas eh ada teh gelas dalam botol atau ada teh botol dalam kotak. Kita kan nggak bisa intervensi branding ya. Sama dengan kata sintesa untuk sebuah perusahaan gitu. Ya udah itu mah brandingan dia aja gitu. Meskipun secara unsur serapan nggak ada kata sintesa itu. Bentukan yang salah gitu. Gitu ya. Nomor 4. Apa? Komplit, komplit, teoretis, teori, teoritis. Kalau komplit udah tahu ya, pekan lalu ya. Komplit. Nah, sekarang ini nih, teoretis atau teoritis? Teoretis, ya, teoretis ya. Betul. Nasehat, nasihat, varietas, varietas, nasihat ya. Nasihat dan varietas. Ya. Standarisasi, standarisasi, koordinasi, koordinir. Nah, ini eh standarisasi ya yang betul dari standardization penyerapannya, koordinasi yang betul bukan koordinir, pokoknya yang ada ir-ir itu biasanya terpengaruh bahasa Belanda ya, setir, apalagi koordinir, apalagi yang ada ir-iran. Ya gitulah pokoknya. Hindari ya penggunaan kata yang ir-iran itu selama dia bisa diubah jadi sasi atau asi gitu. Koordinasi, kaderisasi, misalnya gitu. Legalisasi. Jadi ijazah itu dilegalisasi, bukan dilegalisir ya, gitu. Yang ini nomor 7 objek dan proyek ya. Yang nomor 8 respons dan nakhoda. Nomor 9 insaf dan astronaut. Yang nomor 10 aktivasi dan modifikasi. Yang ini ya. Insaf itu kenapa sih Bu? Itu kan dari bahasa Arab. Kenapa sih Bu kok nggak pakai SY gitu ya? Karena bisa jadi kata insaf itu di bahasa Arabnya sumbernya tuh bukan sya tapi sa, sin ya. Ada sin, shin, sin, sya gitu kan. Ya kalau insaf aja pakai S, ya udah gitu, nggak usah pakai SY. Yang pakai SY tuh musyawarah, masyarakat, syarat. Nah itu pakai SY. Sisanya nggak usah ya. Kemudian ini masih ada waktu nggak ya? Ada 7 menit lagi. Kalian udah bosen? Udah bosen kan? Iya kan? Udah bosen ya? Udahan ya? Nggak bisa ke kantin juga kan kalian? Udah bosen belum? Ada lagi satu soal nih. Yang ini, saya mah hanya mengikuti kalian. Kalian udah bosen belum ketemu saya? Kalau udah bosen, kita berhenti di sini. Nggak akan saya bahas soalnya. Kita ada 7 menit lagi. Mau dibahas nggak soalnya yang sisanya? Coba jawab di kolom chat.
Mau dibahas nggak sisanya? Itu tentang tanda baca. Gak ada komentar, berarti nggak usah ya. Oke, aman ya berarti tanda baca silakan kalian eh, apa namanya kerjakan, bukan kerjakan, apa namanya cari tahu di ejaan dan mayoritas tanda baca yang dibahas di buku berkaitan dengan penulisan karya ilmiah, jadi nggak akan banyak yang aneh-aneh tanda bacanya, paling koma, titik dua, tanda petik gitu ya. Karena mayoritas ketika mengutip ya pakai tanda petik, tanda titik dua untuk mengurut atau untuk merinci gitu-gitu. Tanda koma, tanda titik gitu-gitu aja. Karena yang kalian butuhkan hanya itu ya dalam penulisan karya ilmiah. Jadi kita ha- nggak nggak semua kita bahas. Mungkin itu ya untuk pertemuan hari ini. Pesan saya untuk pekan depan adalah kerjakan. Kita akan bahas lagi ya nanti di pertemuan berikutnya. Kerjakan halaman 23 ya, ini tidak akan saya mintakan Anda untuk mengumpulkan di EduNext, tapi saya tetap mau meminta Anda mengerjakannya untuk dibahas di minggu depan. Eh, Kalian kerjakan halaman 23, 24, itu 24 di atas ya. 23, 24 dan halaman 26 di bawah. 23, 24, 26. Nanti kita akan membahasnya semoga bisa sebelum ya, sebelum saya membahas tata kalimat gitu. Ya, jangan lupa ya dikerjakan agar kalian connect dengan pembahasannya. Karena bahasa Indonesia itu, kalau kalian nggak ngerjain tugasnya, kalian akan blank. Karena kalian pasti akan memprioritaskan tugas yang lain gitu. Kemudian UTS kita adalah tanggal 4 April. Betul-betul dekat sekali dengan libur ya. Jadi kalau bisa ya kalian belajar ya gitu. Eh, Belajar dengan saya ketika di kelas dan di rumah mengerjakan perlatihannya agar kalian bisa menyicil gitu ya, apa namanya, ilmunya gitu atau pembiasaannya dengan soal-soal yang akan ada di UTS. Begitu ya untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Mohon maaf juga kalau terlalu lama ini sampai 11.36. Saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam siang Bu. Ya, Terima kasih. Iya Bu. sama-sama.